Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 9 dari bulan Sya'ban tahun 1435 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk dapat memakmurkan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia ini dengan sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha untuk mempelajari petunjuk-petunjuk jalan-jalan atau petunjuk jalan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, dan tentu untuk meniti jalan dan petunjuk mereka tidak mungkin untuk kita dapat lalui kecuali dengan mempelajari sirah dan biografi mereka. Sehingga doa yang senantiasa kita panjatkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini tidak akan pernah tercapai manakala kita tidak pernah mengenang atau tidak pernah mengenal bagaimana cara mereka mengisi kehidupan dunia ini, bagaimana mereka berusaha berjuang menegakkan agama Allah, bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembahasan Al-Khalifatus Tsani Ar-Rasyid, Khalifatul Rasyidin yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Di beberapa pertemuan yang lalu juga kita telah membahas tentang bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana ketauladanan beliau, keutamaan beliau. Demikian juga kita telah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga setiap apa yang beliau katakan dan apa yang beliau lakukan mendapatkan pengokohan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana juga di pertemuan yang lalu kita telah mengetahui berbagai macam karomat yang dimiliki oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagaimana beliau memiliki firasah, memiliki firasat yang dinamakan oleh orang dengan istilah indera keenam di dalam menilai sesuatu, sehingga beliau benar-benar sebagai seorang yang mulham, yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada setiap umat itu ada seseorang yang senantiasa mendapatkan ilham, dan andaikan itu ada pada umatku maka dialah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita ketahui bahwasannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai seorang khalifah atas wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjelang wafat beliau. Beliau
menulis wasiat yang dipersaksikan kepada seluruh sahabat bahwa khalifah setelahnya adalah Umar Al-Faruq radhiyallahu taala an. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang menyelisihi atau menolak apa yang diwasiatkan oleh As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada mereka, karena semua sahabat telah sepakat, baik dari kalangan Muhajirin, Ansar, terlebih Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua sepakat bahwa saat itu tidak ada manusia yang lebih baik setelah As-Siddiq kecuali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau ini adalah seorang pemimpin yang terpilih secara langsung, yang disepakati akan kepemimpinannya oleh semua rakyatnya saat itu, oleh kaum muslimin dari generasi terbaik, dari khairul qurun, tetapi kepemimpinan beliau tidak pernah mengantarkan beliau menjadi seorang yang angkuh. Beliau tetap menjadi seorang yang sangat bersahaja, orang yang sangat sederhana dalam kehidupannya. Bahkan apabila beliau makan, maka beliau tidak menggabungkan dua lauk dalam satu hidangan. Ya, sehingga beliau marah tatkala dihidangkan makanan oleh salah seorang anaknya. Di sana banyak jenis lauk yang menemaninya. Beliau katakan bahwasanya orang yang terbaik dariku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah makan melebihi 2 jenis lauk. Bahkan pakaian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga tidak seperti kebanyakan dari kita sekalian, apatah lagi para pemimpin atau sebagian pemimpin kita sekalian yang hidup glamor, yang hidup seakan-akan dihambakan oleh pakaian-pakaian mewah mereka. Sampai suatu ketika terjadi perbincangan antara para sahabat dan tabi'in, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Ahnaf Ibn Qais. Beliau mengatakan, kunna julusan bibabi Umar. Suatu ketika kami duduk di depan pintu rumah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Famarrat jariyah, saat itu kemudian lewatlah seorang hamba sahaya, seorang budak wanita. Faqala, kemudian saat itu dia mengatakan, ma hiya li amiril mu'minin bisariyah wala tahillu lahu annaha min malillah. Ya, tidak seyogianya kata Umar bin Khattab, Amirul Mukminin itu memiliki seorang budak wanita, karena apa yang dipakainya, fasilitas yang dimilikinya itu adalah dari harta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat itu para sahabat bertanya, famadza yahillu lahu min malillah? Kalau begitu, fasilitas apa yang mesti diperoleh, yang mesti didapatkan oleh seorang Amirul Mukminin? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innahu la yahillu li Umar min malillah illa hullatain. Beliau katakan, sesungguhnya tidak dihalalkan bagi Umar dari harta Allah yang Allah titipkan kepadanya kecuali hanya 2 helai pakaian. Hullatun lisyita wa hullatun lis-saif. Pakaian musim dingin dan pakaian musim panas. Wa ma ahujju bihi, dan pakaian yang dipakai untuk melaksanakan ibadah haji wa atamir, dan untuk melaksanakan umrah. yakni pakaian musim panas, pakaian musim dingin, kemudian pakaian ihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, waquti ahli, kemudian juga makanan untuk diriku dan juga untuk keluargaku.
kalau karojulin min Quraisyin laisa bi agnahum wala bi afqarihim, maka dia berhak mendapatkan fasilitas dari negara ini seperti diberikannya sebuah kebutuhan bagi seorang masyarakat biasa dari kalangan Quraisy, dari kelas menengah, tidak termasuk ke dalam golongan orang kaya dan tidak termasuk ke dalam golongan orang miskin. Summa ana ba'd min rajulun minal muslimin, dan kemudian saya pun sebagaimana kalian ketahui, saya hanyalah seorang pria dari kalangan kaum muslimin. Ini adalah ketawaduan dan kezuhudan dari seorang Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, padahal pada masa beliau tidak ada seorang pun yang tidak takut dan tidak segan pada kepemimpinan beliau. Dan pada masa beliau kita dapatkan kaum muslimin telah melakukan futuhat. Bahkan di dalam aulawiyat Umar ibn Khattab, dari program-program yang menjadi prioritas program Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau adalah khalifah yang pertama kali banyak menaklukkan negara-negara sekitar Jazirah Arab menjadi negara Islam. Sehingga kekuasaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila kita bandingkan dengan garis teritorial yang saat ini telah ditetapkan oleh PBB, itu mencakup 23 negara. Tapi walau demikian, kedudukan dan jabatan beliau tersebut tidak pernah membuat beliau lupa diri, tidak pernah membuat beliau angkuh ya dan sombong, serta kehilangan kezuhudannya dalam kehidupan dunia ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga dikatakan oleh Ikrimah bin Khalid bahwasannya putri beliau Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha dan Abdullah putra beliau radhiyallahu anhuma, mereka kemudian pernah mengusulkan kepada Umar ibn Khattab. Anak-anak Umar bin Khattab mengusulkan kepada ayahnya, "Lau akalta ta'aman thayyiban kana aqwa laka 'alal haqq." Andaikan saja engkau mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, maka sungguh itu akan memberikan kekuatan lebih bagimu untuk menegakkan kebenaran, untuk membela kebenaran. Saat itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada anaknya, "Aqullukum ala hadha ra'i?" Apakah semua kalian berpendapat dengan pendapat ini? Qalu na'am. Kemudian anak-anaknya mengatakan iya. Qala, kemudian beliau mengatakan, "Alimtu nushakum walakinni taraktu sahibai ala jadatin fa in taraktu jadatahuma lam udrikhuma fil manzil." Beliau katakan, "Aku telah mengetahui nasihat kalian semua. Akan tetapi sungguh aku telah mendapatkan kedua sahabat terdekatku." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau katakan, "Namun sungguh aku telah mendapatkan kedua teman setiaku. Aku dapatkan mereka hidupnya sangat sederhana dan sangat bersahaja. Jikalau aku tinggalkan tradisi mereka berdua, maka aku tidak akan pernah mendapatkan atau tidak akan dapat mengejar ketinggalanku, ya, dan tidak akan bisa menyamai kedudukan mereka berdua." Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu hidupnya sangat sederhana. Bahkan ketika terjadi Amur Ramadah pada masa pemerintahan beliau, Amur Ramadah adalah musim paceklik, di mana saat itu kaum muslimin banyak ditimpa oleh kelaparan. Bahkan pada tahun tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
beliau tidak memotong tangan pencuri, karena beliau tahu bahwasannya pencuri saat itu tidaklah mencuri kecuali karena kebutuhan yang mendesak mereka. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau saat itu pada Amr Ramadah tidak pernah makan makanan yang enak, tidak pernah makan daging, tidak pernah makan keju dan semisalnya, ya, sebagai solidaritas terhadap rakyatnya. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu harus merasakan bahwa saya yang harus lebih lapar daripada rakyat saya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al Hasan radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada anaknya Asim, sedangkan Asim saat itu sedang makan daging. Faqala, kemudian Umar ibn Khattab bertanya kepada anaknya, "Ma hadza?" Apa yang kamu makan ini? Beliau kemudian menjawab, "Qarramna ilaihi." Ya. Akhirnya kemudian Asim langsung menyodorkannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Ketika kemudian daging tersebut disodorkan oleh Asim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat itu kemudian Umar bin Khattab bertanya, "Akal tahu, apakah kamu telah makan darinya?" Saat itu kemudian dia mengatakan, "Iya." Umar bin Khattab saat itu kemudian beliau mengatakan, "Kafa bil mar'i sarafan ayyakula kullamashtaha." Cukuplah seseorang itu dikatakan hidup berlebihan, hidup boros, tatkala dia memakan setiap apa yang diinginkan. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan boros apabila dia memakan setiap apa yang diinginkan. Dan itu harus kita tanamkan juga dari sejak dini mungkin kepada anak-anak kita. Sering kan anak-anak kita dia melihat es krim, kemudian katakan, "Bi, es krim." Melihat lagi tukang siomay, dia bilang, "Bi, siomay." Lihat lagi tukang bakso, dia bilang, "Bi, bakso." Seringkali terkadang sebagai orang tua, ya, kita tidak ingin anak kita menangis dengan alasan bahwasannya ini katanya bagian dari kasih sayang. Padahal kita harus berikan pengertian kepada anak kita bahwa, "Nak, tidak mesti semua yang kamu inginkan itu kamu harus memilikinya." Karena apabila kita berusaha untuk memenuhi setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, maka pasti kita akan diperbudak oleh dunia. Disitulah peranan kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita mengendalikan syahwat dan hawa nafsu kita. Kita ketahui bahwasannya di dalam surat An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat yang pendek tersebut menyebutkan tentang dua sifat penghuni neraka dan dua sifat penghuni surga. Ya, dua sifat global atau dua sifat utama dari penghuni neraka itu adalah at-tughyan dan fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya. Tagha melampaui batas. Kapan seseorang itu dikatakan melampaui batas? Seseorang dikatakan melampaui batas apabila di dalam kehidupannya
dia telah keluar dari jalur tujuan penciptaannya. Manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tatkala aktivitas yang dia lakukan itu telah keluar dari niat ibadah, dari koridor ibadah, maka dia melampaui batas. Kemudian sifat yang kedua dari penghuni neraka adalah wa asaral hayatad dunya. Dia lebih mengedepankan kehidupan dunia. Isar, lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini adalah dua sifat pokok penghuni neraka jahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Bagaimana orang yang lebih mengedepankan kehidupan dunia di atas kehidupan akhirat? Ya, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ada double di situ? Double kepentingan atau double keinginan, maka yang akan kita kedepankan adalah keinginan duniawi. Sebagai contoh sederhana adalah tatkala seseorang misalnya sedang tidur nyenyak pada waktu subuh, apalagi hujan, ya, akhirnya kemudian begitu azan dikumandangkan, ya syukur-syukur sih waktu hujan tidak wajib sholat jamaah ke masjid. Ya, tetapi kemudian dia bukannya bangun untuk melaksanakan sholat, tetapi dia lebih mengedepankan tidur. Ketika muadzin mengatakan as-sholatu khairu minan naum, kita katakan la an-naum aladzu minas sholah. Ya, naum itu lebih enak daripada sholat. Ini adalah asarul hayatid dunya. Maka orang yang memiliki dua sifat pokok itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal jahima hiyal ma'wa. Padahal disebutkan dalam ayat sebelumnya, wa burrizatil jahimu liman yara fa idza ja'atit tammatul kubra. Tatkala malapetaka yang sangat besar itu datang, maksudnya hari kiamat, malapetaka terbesar itu datang, karena tidak ada malapetaka yang lebih besar daripada peristiwa hari kiamat. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, ya, dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di dalam, bukan dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Dalam surat Al-Hajj, ya, ayat yang kedua, yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu merupakan sesuatu yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tarawunaha, di saat kamu melihatnya, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, yang akan membuat bingung dan panik setiap ibu-ibu yang lagi menyusui, sehingga dia akan meninggalkan anak yang sedang disusuinya. Dan kaum ibu itu tahu, dalam kondisi apapun
ibu itu tidak akan pernah melepaskan anak yang sedang disusuinya. Oleh sebab itu kalau kita naik pesawat, biasa kita bawa bayi, infan, pramugarinya nanya, mau pakai sabuk pengaman atau mau dipegang aja? Kalau kita bilang, biar saya pegang saja, itu pramugari sudah nggak akan paksakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pegangan ibu itu pasti akan lebih erat, lebih kuat daripada sabuk pengaman. Tapi pada hari kiamat akan ditinggalkan. Ya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap wanita yang hamil seketika itu pula akan melahirkan, akan keguguran karena melihat kedahsyatan yang sangat luar biasa. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Dan kamu akan melihat manusia pada saat itu dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu tidak dalam keadaan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menamakan hari kiamat dengan at-tamatul kubra. Al-kubra adalah sighah mubalaghah dari akbar bagi muannas, malapetaka yang terbesar. Fa idza ja'atit tamatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Setiap manusia akan mengingat apa yang pernah dilakukannya semasa di dunia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizat, dan ditampakkanlah neraka jahim kepada setiap orang yang bisa melihat saat itu. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saat itu neraka jahim akan ditarik dengan menggunakan 79 tali kekang. 79.000 tali kekang ditarik. Masing-masing tali itu akan ditarik oleh 79.000 malaikat. 70.000 ya. 70.000 tali kekang akan ditarik masing-masing tali oleh 70.000 malaikat. Sehingga 70.000 kali 70.000 4,9 miliar malaikat yang akan menarik api neraka jahim itu. Api yang sangat besar. Sedangkan kita ketahui bagaimana suratul malak, bagaimana bentuk dan besarnya ciptaan Allah yang namanya malaikat. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat hamalatul arsy. Beliau katakan, ma baina syahmatai udunai ila mankibaih, jarak antara ujung daun telinganya bagian bawah ini dengan pundaknya itu perjalanan 500 tahun perjalanan. Itu baru jarak antara daun telinga sampai pundaknya. Belum dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Dan kebesaran ciptaan menunjukkan kemahabesaran Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang akan dibakar ke dalam neraka jahim? Fa amma man tagha
wa atharal hayatad dunya, lebih mengedepankan kehidupan dunia tadi, yang selalu berusaha untuk menutupi kebutuhan syahwatnya, mengantar apa yang setiap apa yang diinginkan oleh syahwatnya, sehingga orang yang senantiasa memenuhi kebutuhan hawa nafsunya, syahwatnya, sesungguhnya dia sebenarnya adalah tidak bisa dikategorikan sebagai seorang muslim. Karena pengertian dari muslim itu sendiri apa? Dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa hawa nafsunya itu adalah tunduk kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti seleranya. Oleh sebab itu di dalam salah satu hadis pilihan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya, syahwatnya mengikuti apa yang telah dibawakan olehku Muhammad alaihi salatu wassalam. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ya. Artinya tidak beriman di sini bukan berarti tidak beriman kafir. Maksudnya tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu juga beliau mengajarkan kepada anak-anaknya. Tatkala anak-anaknya mengusulkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, bahkan ketika anaknya Asim makan daging, dan ketika ditanya mengapa engkau makan ini, dia katakan ya saya suka. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kafa bil mar'i sarafan ayyakula kullamashtaha. Cukuplah seseorang itu dikatakan berlebihan, ya, tatkala dia memakan setiap apa yang dia rasakan, tatkala dia memakan setiap apa yang ia impikan. Sebagian orang itu rela melakukan perjalanan panjang, pergi sampai keluar kota terkadang. Untuk apa? Hanya sekedar makan coto. Ya mending sih kalau gratis diundang gitu ya. Tapi terkadang ada orang, bahkan sampai saya mendengarkan cerita dari seorang ustadz di Jakarta bahwa ada temannya itu kalau dia makan malam, kalau dia ingin makan malam itu pergi ke Singapura. Jadi harus keluar negeri hanya sekedar untuk makan malam, habis itu pulang lagi. Lalu bagaimana tentang sifat penghuni surga yang disebutkan dalam ayat tadi? Wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada dua sifat itu. Selalu takut kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah nahan nafsa 'anil hawa. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu manusia itu ada 3 macam. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang senantiasa tenang dan tentram ketika melaksanakan ketaatan. Ada yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa atau nafsu, hawa nafsu yang suka mencela dirinya sendiri, baik ketika dia melakukan kemaksiatan atau ketaatan.
kenapa tadi kau lakukan ini ya? Kenapa saya lakukan ini ya tadi? Dia celak, kemudian dia balik. Ya. Kemudian berikutnya ada namanya nafsul ammarah. Ini yang harus kita kendalikan. Nafsul ammarah, wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Jiwa hawa nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Inilah yang harus kita kendalikan, dan diantaranya adalah dalam memenuhi hasrat kita. Bagaimana saat ini orang terkadang diperbudak oleh mode-mode pakaian. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakasa wa idashika falan takosa. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Orang yang hasratnya itu bagaimana, himmahnya bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan dunia. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Segala sesuatu dia harus tanyakan dulu, ini ada uangnya apa enggak. Sangat kita sayangkan ketika kemudian pemikiran seperti ini juga masuk ke dalam benak pikiran seorang aktivis dakwah. Walaupun terkadang main-main. Cuman itu sangat tidak layak untuk diucapkan. Beberapa waktu yang lalu kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada seorang ikhwan mengatakan, ini ada uangnya enggak nih? Ya, ini apa namanya? Mungkin saja dia main-main, tetapi ini adalah tidak layak untuk diucapkan ketika kita hendak berbicara menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mengendalikan hawa nafsunya. Karena tujuan kita hidup tadi adalah bukan untuk jam'ul mal, bukan untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Ya. Dan kemudian sikap ini, sikap ketawaduan, kewaraan, kezuhudan, ini adalah merupakan karakter yang bisa kita bentuk, artinya muktasab. Oleh sebab itu orang-orang yang telah berhasil, terkadang sekalipun mereka itu sudah mencapai pada tingkat atau puncak kejayaannya, karakter dasarnya yang zuhud, yang hemat, yang berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya ini, itu tetap terjaga sekalipun dia sudah sampai kepada puncak kejayaan, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Dan bukan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya pernah suatu ketika berbuka puasa di tahun yang lalu dengan dengan beberapa tokoh di kota Kendari ini, termasuk diantaranya ada salah seorang agnia di kota Kendari ini. Saat itu saya duduk satu meja sama beliau, dengan ada juga Pak Wali Kota, kemudian banyak tokoh-tokoh yang ada saat itu. Ada sesuatu yang menarik bagi saya ketika kemudian di sana disiapkan berbagai macam hidangan dan lain sebagainya, ya. Tetapi ada salah seorang tamu yang saya ketahui adalah salah seorang yang dinilai, ya, orangnya ma'ruf. Kalau dari segi dunia kita lihat saat ini adalah sukses. Bagaimana salah seorang yang kaya salah seorang terkaya di Kendari saat ini, ternyata ketika beliau makan, yang lain ketika mengambil es buah, ambil
gelas yang baru, ngambil teh, ambil gelas yang baru, ngambil lagi makanan yang lain, ambil gelas yang baru. Ya, tapi beliau tidak. Semua itu beliau pakai satu gelas. Akhirnya ketika ditawarkan sama yang lain, Pak Haji ini pakai ini yang baru. Saya bilang enggak. Katanya ini apa masalahnya kalau saya pakai ini? Apa masalahnya? Katanya beliau kemudian memberikan pengajaran yang sangat bagus. Kalau saya menggunakan bejana yang lain, walaupun itu sudah disediakan memang, minimal saya akan membuat kotor kembali bejana yang baru ini yang ini. Dan itu harus dicuci. Cuci itu menggunakan sabun, menggunakan air. Bukankah hemat pangkal kaya? Saya membiasakan, padahal beliau adalah sudah kaya raya. Saya membiasakan dari dulu saya tidak menggunakan beberapa bejana. Selagi itu masih bisa dipakai, maka itu saya pakai. Akhirnya semuanya jadi malu-malu. Yang tadinya sudah pakai beberapa ini, akhirnya ya termasuk saya, akhirnya saya gunakan juga bejana yang sama. Ya, saya katakan ini adalah salah satu kunci keberhasilan beliau. Ya. Coba kita lihat bagaimana. Saya membaca kemarin sebuah biografi yang saya sudah ketahui sebelumnya, teman kemarin saya baca ulang di salah satu situs. Kisah tentang Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz Ar-Rajihi, salah seorang milioner dan terkaya di dunia saat ini, pemilik bank Ar-Rajihi, bank syariah terbesar di dunia saat ini. Beliau hartanya ya kalau tidak salah 73 triliun. Usianya saat ini 93 tahun. Orang yang sangat kaya raya. Beliau tidak pernah sekolah kecuali sampai SD. Karena orang tuanya dahulu miskin. Sehingga dari sejak dini beliau harus sudah membantu orang tuanya. Dimulai dari belajar menjahit, kemudian sebagai OB, kemudian setelah itu beliau karena pintar menghitung, akhirnya kemudian dijadikan bendahara. Dari situ beliau mulai terbiasa bermuamalah dengan uang karena amanahnya, rizkinya terus berbarokah. Sampai kemudian beliau buka usaha penukaran uang, money changer. Dan di Saudi money changer tidak eksklusif di Indonesia. Di sana orang jual mata uang kayak jual kacang goreng. Ya, apalagi dulu tahun 90-an awal-awal saya ke sana itu orang cuman pakai meja begini, udah uang ditumpuk, dolar apa semua. Cuman pakai etalase begitu, nanti waktu sholat kunci begitu dia tinggalkan. Pada sini dolar apa semua ada. Ya. Sampai kemudian beliau memiliki bank. Bank Ar-Rajihi itu sekarang tersebar di berbagai macam negara, termasuk di Indonesia juga sekarang sudah dibuka Bank Ar-Rajihi. Ya, konon katanya sudah ada cabangnya di Solo atau di mana. Di Malaysia sudah besar. Ya, beliau semasa hidupnya tidak pernah pergi jalan-jalan, pergi ke luar negeri. Walaupun beliau mungkin membangun masjid hampir di seluruh dunia, tapi beliau tidak pernah pergi ke luar negeri. Kalau beliau naik pesawat, beliau juga tidak pernah sewa jet pribadi kayak Pak Jokowi misalnya ya. Tetapi beliau kalau bepergian hanya naik pesawat komersil biasa dan tidak pernah beli tiket VIP.
Padahal pesawat yang dipakai adalah maskapai penerbangannya. Beliau tidak pernah punya pesawat pribadi, tapi punya perusahaan maskapai penerbangan. Kalau beliau mau terbang, beliau beli tiket seperti penumpang yang lain, dan selalu beli tiket kelas ekonomi. Beliau juga pakaiannya sangat sederhana. Di masa akhir hidupnya, beliau hibahkan sebagian dari hartanya kepada anak-anaknya. Anaknya berjumlah 23 orang. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa banyak anak itu nanti ekonominya susah. Ya, kita katakan Syekh Sulaiman Ar-Rajhi itu anaknya 23. Banyak rizkinya. Bahkan Muhammad ibn Ladin, orang tuanya Usama, juga adalah kontraktor terkaya. Kontraktor terkaya, salah satu kontraktor terkaya di dunia. Itu anaknya 57. Jadi salah kalau banyak anak itu susah rezekinya. Enggak, justru banyak anak banyak rezeki. Ya, ala kulli hal bahwa Syekh Sulaiman Ar-Rajhi itu beliau sekarang mewakafkan sebagian besar dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wakafkan semuanya, termasuk rumahnya, termasuk kendaraan mewahnya. Beliau semuanya wakafkan. Yang tersisa hanyalah baju harian yang biasa beliau pakai. Kemudian beliau mendirikan sebuah lembaga yayasan wakaf, namanya Muassasatul Waqf Ar-Rajhi. Beliau mewakafkan hartanya tersebut kepada yayasan ini dan menunjuk dirinya sebagai nazirnya. Dan dari situ kemudian beliau menerima gaji. Jadi saat ini statusnya sebagai direktur yayasan Ar-Rajhi, sehingga beliau digaji oleh perusahaannya itu, dan gajinya pun tidak besar, hanya mencukupi kehidupan hariannya saja. Rumahnya saat ini kembali ngontrak. Apabila antum pergi ke Mekah, di daerah Aziziyah Janubiyah, di sana antum akan dapatkan sekarang sebuah masjid baru yang sangat mewah, masjid terbesar di Mekah setelah Masjidil Haram, masjid yang termegah yang pernah saya lihat. Beliau bangun di sana sebuah masjid yang sangat besar, nggak tahu berapa puluh hektar. Di sana beliau bangun dengan kawasan bisnis lengkap, semuanya untuk wakaf. Semuanya bisnisnya itu bisnis wakaf, semua penghasilannya itu beliau wakafkan. Bank Ar-Rajhi yang saat ini bergerak di berbagai macam bidang, demikian juga perusahaan-perusahaan mobil, kendaraan, juga semuanya beliau wakafkan. Semua hasilnya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang semegah itu beliau wakafkan untuk ibunya Aisyah, ya, yang beliau namakan dengan Jami Aisyah. Kemudian beliau saat ini hidup menjadi miskin, tetapi beliau katakan bahwa ini adalah hidup yang hakiki, hidup yang membuat kita bahagia, itu adalah hidup seperti ini. Ya. Wa nahan nafsa anil hawa. Jadi ketika kita berbicara tentang Abdurrahman bin Auf, Utsman ibn Affan pada masa dahulu, seakan sebagian dari kita mengatakan, itu kan orang-orang dulu, itu kan di zaman Rasulullah, itu kan para sahabat Nabi. Kita katakan tidak. Di zaman ini pun di sana ada Abdurrahman ibn Auf modern, yang memang adalah tidak diperbudak oleh harta benda, tetapi apa yang mereka miliki hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh sebab itu Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, beliau saat ini
memiliki ribuan sekolah tahfidzul Quran. Beliau memberikan gaji kepada puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu guru-guru tahfidzul Quran. Beliau memberikan sponsor dan memberikan beasiswa kepada ratusan ribu para penghafal Al-Quran dan para penuntut ilmu. Bahkan sekarang itu beliau bekerja sama melakukan kontrak dengan Universitas Islam Madinah, bahwa sebagian daripada beasiswa Universitas Islam Madinah juga menjadi tanggungan beliau. Jadi beliau juga adalah memberikan beasiswa untuk para penuntut ilmu. Beliau juga memberangkatkan haji bagi kaum muslimin, secara gratis. Sehingga 2 tahun yang lalu ketika saya mendampingi Abu Bintang, saya mendapatkan penjelasan di Jakarta bahwa yang dihajikan oleh beliau itu sudah lebih dari 200.000 orang dari berbagai macam penjuru dunia. Ya, taqabbalallahu minna wa minhu shalihal a'mal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau dan amal ibadah kita sekalian. Dan kita walaupun tidak beramal seperti amalan beliau, tetapi kita mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa manusia itu ada 4 golongan. Di antaranya adalah golongan pertama, orang yang diberikan ilmu dan harta, kemudian dia membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmunya. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan tidak diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu, tetapi dia berangan-angan, Allah memberikan harta kepadaku maka niscaya aku akan beramal seperti amalnya si fulan, maka mereka itu adalah derajatnya atau pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran biografi Umar bin Khattab tentang kezuhudan beliau dan keqanaahan beliau dalam kehidupan dunia juga semoga memberikan inspirasi kepada kita sekalian untuk tidak menjadikan harta ini sebagai sesuatu yang kita kultuskan, kita agungkan sehingga menggeser kedudukan Allah Subhanahu wa taala dari hati kita sekalian. Demikian ikhwatal iman yang dapat saya sampaikan di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami persilakan dari hadirin sekiranya ada yang ingin bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan bahwa dalam sebuah hadis menahan amarah itu, ketika dia mampu pahala dia menahan, maka dia dapat pahala. Dan bagaimana mengkorelasikan bahwa menurut dokter itu kalau kita menahan amarah bisa menyebabkan darah tinggi atau penyakit-penyakit lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah merupakan bara api yang dicampakkan oleh syaitan kepada hati Bani Adam. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sekalian, tatkala kita marah, untuk kita kendalikan dengan cara beristiadzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan,
dan sifat dari orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kadhimin al-ghaidh, orang yang mengendalikan emosi dan marahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan fadilah atau telah menjelaskan kepada kita sekalian fadilah dan keutamaan orang yang mampu mengendalikan marah dan emosinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyunfidah." Barang siapa yang mengendalikan emosinya sementara ia atau padahal ia mampu untuk mengekspresikannya, da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak, hatta yukhayyiruhu Allahu minal hur masya, sehingga dia diberikan kewenangan saat itu untuk memilih bidadari sesuai apa yang diinginkannya. Wah, ini fadilah bagi pemarah. Bagi pemarah yang bisa mengendalikan marahnya. Jadi kalau orang tidak pernah marah tidak bisa dapat keutamaan ini. Makanya jadilah pemarah tetapi yang apa? Yang bisa mengendalikan marahnya. Agar bisa dapat bidadari yang banyak. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana korelasinya antara hadis ini dengan penelitian atau pernyataan dari ahli medis bahwasannya kalau orang marah itu tensi darahnya naik begitu ya. Wallahu taala alam, perlu dikaji secara ilmiah, tetapi saya yakin bahwa di sana ada korelasi. Ya jelas saja karena kita lihat bahwa orang marah tensi darahnya pasti naik. Kita lihat bagaimana dari urat-urat lehernya, kita lihat bagaimana dari raut wajahnya, ya. Maka ini tentu akan menyebabkan naiknya tensi darah. Ya. Tetapi tidak berarti kemudian orang yang tensi darahnya tinggi dia pemarah. Gitu kan. Dan ini tidak mengurangi daripada fadilah dan keutamaan menahan marah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana contoh orang yang dapat menahan emosinya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Umar bin Abdul Aziz suatu ketika beliau kedatangan tamu. Umar bin Abdul Aziz kita ketahui adalah salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, salah seorang khalifah yang adil, yang dicintai oleh rakyatnya. Bahkan sebagian ulama mengatakannya bahwa Khulafaur Rasyidin yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kelompok Syiah pun sebagian dari mereka, walaupun mereka sangat membenci Bani Umayyah, tetapi mereka sangat menghormati Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz mendapatkan tamu kehormatan. Tamu negara datang kepada beliau. Tiba-tiba kemudian budak atau hamba sahaya yang melayani beliau ketika hendak menyuguhkan jamuan kepada Umar bin Abdul Aziz dan tamunya, tiba-tiba kemudian mungkin karena grogi dan semisalnya, akhirnya kemudian makanan yang dibawanya tersebut tumpah dan persis menimpa kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Saat itu Umar bin Abdul Aziz wajar ketika marah. Ini sedang ada tamu negara kok makanan tumpah ke dirinya. Beliau ketika hendak marah, tetapi memang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz juga terlahir dari rakyat yang juga mereka memiliki ilmu agama yang cukup. Pembantu Umar bin Abdul Aziz yang statusnya sebagai budak ini pun langsung kemudian membacakan ayat.
wal 'afina 'anin nas, wal kadhiminal ghaidh. Langsung beliau bacakan ayat ini. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan emosinya. Umar bin Abdul Aziz langsung menjawab, laqad kadhamtu ghaidhi. Saya sudah kendalikan emosi saya. Kalau tidak saya tampar kamu, katanya. Kemudian budaknya ini melanjutkan ayatnya, wal 'afina 'anin nas. Dan sifat orang yang bertakwa juga dia memaafkan orang lain. Akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, laqad afautuk, saya sudah maafkan kamu. Kemudian ayat atau penutup ayat kembali dibacakan oleh hamba sahayanya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, intalik, pergilah engkau, ya, fa innaka hur, kamu saya bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sudah membuat kesalahan, dimaafkan, bahkan beliau menjadi merdeka, bebas dari perbudakan. Ini akibat dari menghafal, jadi keutamaan menghafal satu ayat. Ya, coba andaikan budak itu tidak hafal satu ayat, ya, pasti dimarahi oleh Umar bin Abdul Aziz, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi karena beliau menghafal ayat tersebut, maka kemudian dari hormatnya Umar bin Abdul Aziz kepada orang yang menghafal Al-Quran, akhirnya kemudian beliau bisa bebas dari hukuman, dimaafkan dan bahkan dibebaskan, sehingga tidak lagi menjadi seorang budak dan beliau menjadi orang yang merdeka. Ya, wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Karena waktu yang terbatas, kita memilih satu pertanyaan dari pesan singkat dari 0823 2518 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya bagaimana penjelasan tentang perempuan yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik pula yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-26, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, baik dari kalangan pria atau wanita, itu akan bersesuaian, ya, sehingga wanita-wanita yang buruk akan atau bagi laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk bagi wanita-wanita yang buruk, perempuan-perempuan yang baik akan menjadi milik laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik bagi wanita-wanita yang baik. Ya. Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian tentang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal ini adalah berkenaan dengan masalah peristiwa hadisul ifk, peristiwa yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha sepulang beliau dari Bani Mustalik, di mana orang-orang munafik saat itu telah melakukan qadaf
dengan mengatakan bahwa Ummul Mukminin berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attal As-Sulami. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau saat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapa yang telah memerintahkan engkau untuk menikah dengan Aisyah?" Rasulullah SAW menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Kalau begitu tidak perlu bimbang, karena Allah tidak akan mungkin untuk menipumu, karena perempuan yang baik itu mesti bagi orang yang baik gitu. Hanya saja ini adalah hukum mayoritas, dan hukum mayoritas dijadikan sebagai acuan di dalam Islam. Oleh sebab itu, jikalau ikhwah yang masih bujangan ini mendambakan seorang istri yang solihah, maka carinya jangan di Facebook, ya, jangan di BBM. Jadilah Anda pribadi ikhwah yang soleh, maka insya Allah Anda akan mendapatkan akhwat yang solihah. Demikian juga sebaliknya dengan akhwat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam ayat yang mulia tadi, bahwasannya at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Walaupun tentu kasus itu selalu ada, atau pengecualian itu selalu ada dari hukum mayoritas. Oleh sebab itu kita dapatkan imra'atu Nuh wa imra'atu Lut, istri dari Nabi Nuh, istri dari Nabi Lut, mereka mengkhianati atau tidak mau mengikuti risalah yang dibawa oleh suaminya. Oleh sebab itu terkadang kita dapatkan juga Allah takdirkan ada orang yang soleh, istrinya tidak baik, atau sebaliknya. Tetapi ketika kita memilih jodoh, dan saya membaca sebuah penjelasan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, penjelasan yang sangat indah ketika beliau menjelaskan hadis Fatimah binti Qais yang dilamar oleh tiga orang sahabat. Dilamar oleh Abu Sufyan, dilamar oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, dilamar oleh siapa? Abu Jaham, dilamar oleh siapa? Usama bin Zaid. Tiga orang sahabat ini melamar sahabiah Fatimah binti Qais. Bingung, datang kepada Rasulullah konsultasi. Bagaimana nih, ada tiga orang sahabat, semuanya memiliki bintang sahabat kan? Siapapun dibandingkan dengan siapapun, dengan manusia yang ada saat ini, mereka lebih baik. Tapi yang menjadi masalah adalah pilihannya adalah tiga orang sahabat. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Amma Muawiyah fasolukun la malalah." Adapun Muawiyah, dia itu so'luk, dia itu miskin, tidak punya uang, tidak punya harta. Dan pertimbangan ekonomi dalam pernikahan juga sangat penting. Wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fadarrabun lin nisa, beliau galak sama perempuan, akan terjadi KDRT. Dalam riwayat yang lain, la yad'u asa an atiqihi, beliau itu tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Tidak meletakkan tongkat dari pundaknya ini ditafsirkan dengan dua tafsiran oleh para ulama. Sebagian ulama menafsirkan dengan riwayat yang pertama tadi, yaitu suka mukul.
Riwayat yang kedua, ini suka jalan-jalan, suka khuruj. Kamu akan banyak ditinggalkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inkihi Usama, nikahilah Usama. Walaupun Usama itu hitam, Usama bin Zaid itu hitam, bapaknya putih. Ya, oleh sebab itu orang munafik berusaha untuk mencemarkan nasab Usama. Katanya, coba lihat, kok dia bisa hitam begini, bapaknya putih. Ya, akhirnya kemudian itu sangat melukai Rasulullah SAW karena mereka seakan-akan mengisyaratkan bahwa ini hasil dari perselingkuhan gitu loh. Akhirnya kemudian datang seorang dari Bani Mudlij. Di kalangan bangsa Arab itu ada satu kabilah, dia ahli membaca keturunan dari telapak kaki. Dari telapak kaki atau dari kaki. Sehingga suatu ketika Usama bin Zaid sedang tidur di masjid bersama dengan bapaknya, diselimuti, seluruh tubuhnya tidak ada yang kelihatan kecuali kedua telapak kakinya berdekatan. Datang seorang Arabi, seorang Badui dari Bani Mudlij yang dikenal sebagai qafah namanya, pendeteksi nasab dan keturunan. Kemudian beliau mengatakan, katanya, antara kaki yang satu ini dengan yang ini, kedua-duanya adalah sangat dekat. Maksudnya ini adalah memiliki keturunan nasab yang sangat dekat. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW sangat senang dan kemudian beliau berkata kepada para sahabat yang lain, apakah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang dari Bani Mudlij tadi? Sesungguhnya garis telapak kaki ini dengan ini adalah sangat dekat. Nikahlah kemudian, singkat cerita, dengan Usamah bin Zaid. Kesimpulan dari hadis tersebut, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, fal ibratu, dibilang fal qaidah, maka ada satu kaidah dari hadis ini dapat kita simpulkan. Al ibratu bil manzuri minha la bil muntazar. Yang harus dijadikan acuan ketika kita hendak memilih jodoh, yang dijadikan acuan adalah apa yang kita lihat saat ini, bukan yang kita tunggu. Maksudnya apa? Maksudnya, saya berikan contoh. Beliau memberikan contoh. Saya ceritakan contohnya ini kepada antum. Beliau katakan, ada seorang akhwat dilamar oleh seorang pria. Pria yang melamarnya ini jauh dari agama, jauh dari sunnah. Diterima ataukah tidak? Sementara si akhwat ini suka, karena sudah Facebookan, sudah BBM-an, lain sebagainya, sudah jatuh cinta sama itu si ikhwah itu. Kemudian saat itu langsung dia katakan, katanya, mudah-mudahan nanti saya dakwahi dia. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak boleh. Cara berpikir seperti ini tidak boleh, karena yang dijadikan acuan kondisinya saat ini. Mengapa Rasulullah SAW tidak menyuruh kepada menikah dengan siapa? Muawiyah. Muawiyah itu lebih ganteng daripada Usama bin Zaid. Nanti kemudian Muawiyah itu menjadi orang kaya enggak? Orang yang sangat kaya, beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah setelah Al-Hasan. Ya, menjadi khalifah. Tetapi walau demikian Rasulullah SAW tidak menjadikan pertimbangan itu sebagai faktor penyebab penerimaan lamaran beliau terhadap Fatimah. Ini menunjukkan bahwasannya yang dijadikan acuan, kata beliau, adalah apa yang dilihat saat itu, bukan apa yang ditunggu di masa yang akan datang. Ya,
Oleh sebab itu kalau kata orang Indonesia, baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Apa artinya itu? Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. Ya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.